Forever, assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Jumpa lagi bersama Riki Wibisana. Seperti biasa di hari Minggu jam 4 sore kita kembali lagi. Ada Riki Wibisana yang siap menemani Sobat Citra untuk 1 jam ke depan ya. Seperti biasa kita bekerja sama dengan Pambos Paguyuban Masbak Wonosobo. Dan kita sudah kedatangan narasumber kita Sobat Citra. Ini para finalis Duta Wisata tahun 2023. Dan ini udah dinobatkan sebagai Masbak Wonosobo ya kan. Ini hari ini ada Mas Fahri ya, sama Mbak Lintang. Iya, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Baik ya. Ini hari Minggu siaran. Biasanya hari Minggu ngapain nih, Mbak Lintang? Kalau saya mungkin belajar. Iya. Belajar tentu ya. Iya. Dan mungkin kesibukan di pagi itu aku ada les renang juga. Oh, les renang juga. Iya. Ini atlet kah atau gimana? Enggak sih, cuman mengisi waktu luang aja. Mengisi waktu gitu. Hobi gitu ya. Iya. Tapi kalian jadi atlet kali ya? Enggak sih. Oke, dan juga ada Mas Fahri. Mas Fahri, selamat sore. Ini biasanya ngapain nih Mas Fahri di hari Minggu? Karena weekday saya digunakan buat kuliah dan juga mengajar, pastinya minggu saya itu weekend buat liburan. Buat liburan ya. Oke, jadi ya liburannya biasanya ngapain aja nih, Mas Fahri? Liburannya pasti ya ke destinasi wisata. Yang udah yang bisa inilah ya membuat kita jadi lebih bersemangat lagi ya, gitu pasti. Kan menghilangkan penat sesaat setelah mengajar, kuliah. Waduh, sibuk banget ini Mas Fahri ya. Iya, sedikit. Oke, ini Mbak Lintang, Mbak Wonosobo 2023. Iya. Ya, ini dinobatkan sebagai Mbak apa nih? Saya itu masuk di top 6. Top 6. Iya, Mbak Wonosobo. Wah, luar biasa banget ya Sobat Citra. Dan ini Mbak Lintang masih SMA ya? Iya. Wah, ini kenapa sih masih SMA tapi mau ikut Duta Wisata? Karena mungkin itu ya, saya itu pengalamannya itu masih kurang kan, minim. Jadi banyak support juga dari keluarga, dari teman-teman buat ikut kayak gini. Jadi saya termotivasi buat ikut Masbak Wonosobo ini. Oh gitu. Jadi buat nambah pengalaman dan juga nambah teman. Otomatis setelah ikut Duta Wisata jadi temannya jadi makin banyak. Pengalamannya apa aja yang udah dapat sama Mbak Lintang nih? Dari public speaking, saya belajar di Masbak Wonosobo ini. Public speaking saya jadi lebih lumayan lah ya, better. Terus kayak saya juga lebih percaya diri, sekarang lebih aktif gitu aja. Oke, jadi lebih aktif yang tadinya pasif. Ya nggak pasif banget sih ya. Renang juga soalnya ya Mbak ya. Ya kalau Mas Fahri ini kan Mas Fahri kan kuliah ngajar juga gitu. Apa ini waktunya nggak keteteran Mas ikut Masbak Wonosobo nih? Gimana nih? Ya, cerita dari Mas Fahri. Justru dengan adanya Masbak Wonosobo, Duta Wisata Wonosobo ini, saya bisa ikut andil dalam memviralkan citra pariwisata Wonosobo dari segi keindahan, pariwisata, kuliner, dan saya lebih ke pengennya itu di Wonosobo globally, kita mendunia dengan Wonosobo. Jadi kita nggak fokus sama wisatawan lokal saja, kita juga bangga mempersembahkan Wonosobo ke wisatawan yang dari mancanegara. Waduh, ini kalau menurut Mas Fahri sendiri untuk wisata di Wonosobo apa sih yang sudah dikenal sama internasional? Karena spot utama dari Wonosobo itu Dieng, jadi mereka terpikirnya Dieng, sunrise-nya, candinya. Tapi kita dari Pambos, dari dinas, kita bareng-bareng muda-mudi Wonosobo fokus ke 5 Dieng baru. Jadi Dieng tidak hanya yang di atas saja, kita mempromosikan 5 Dieng baru yang sudah kita rencanakan bareng-bareng. Iya, karena ya memang untuk Dieng sendiri udah terkenal ya. Jadi supaya ada destinasi lain gitu ya. Betul. Selain di Dieng gitu, supaya semuanya juga bisa merata gitu ya Mas Fahri ya. Begitu. Jadi ya ada 5 Dieng baru yang ini sekarang sedang dicanangkan ataupun sudah mulai pembenahan dan perbaikan sebagainya. Kalau motivasi Mas Fahri sendiri apa nih ikut Duta Wisata Wonosobo? Apakah memang untuk memperkenalkan wisata aja atau gimana nih dari Mas Fahri sendiri? Pertama, saya ingin memperluas relasi saya, tidak hanya di dunia kampus, dunia kuliahan, tapi di luar juga. Di sini saya bisa belajar digital marketing, bagaimana wisatawan bisa berbondong-bondong berkunjung ke Wonosobo, bagaimana caranya. Tujuan saya utama itu ikut andil, ikut serta dalam memperjuangkan kota tercinta ini agar kita memiliki citra bagus baik dari segi apapun.
gitu. Ya, cita-cita yang sangat mulia ya. Dan tentunya ini sudah mulai kayak mempromosikan wisatawan, wisata di Wonosobo Pak, untuk para wisatawan di luar sana gitu ya. Dalam bentuk apa sih kalau Mbak Lintang sendiri untuk mempromosikan wisata di Wonosobo untuk mungkin ada yang belum tahu nih tentang Wonosobo. Apa nih, apakah cuma di Instagram aja atau dari mulut ke mulut nih kalau Mbak Lintang sendiri? Karena saya sebagai kayak pelajar gitu, mungkin dari sosmed juga saya ikut share gitu kayak hal-hal yang ada di Wonosobo ini bisa saya ceritakan juga ke teman-teman sama yang teman-teman jauh gitu. Kan mungkin ada yang belum tahu Wonosobo tuh, jadi kita kenalin juga Wonosobo itu luas, indah juga. Jadi kita bisa menceritakan dari mulut ke mulut juga sih. Iya gitu ya. Nah kalau dari Mbak Lintang sendiri apa sih yang sering banget dipromosikan wisata Wonosobo sama Mbak Lintang ke teman-teman ataupun ke sanak saudara? Mungkin kuliner ya. Kulinernya ya. Iya. Karena saya juga bisa dibilang nih suka berkulineran kan. gitu Iya. ya. Kalau Mbak Lintang sendiri apa sih kuliner di Wonosobo yang paling menarik dan bisa, maksudnya kayak ada nilai jual yang lebih gitu loh. Kalau mie ongklok pasti ya. Selain itu deh. Kalau saya itu sendiri saya suka nasi megono. Nasi megono. Itu sama tempe kemul angetnya ya. Iya, itu cocok banget dimakan buat pagi-pagi kan. Apalagi beberapa hari ini Wonosobo ini ya mendung-mendung kayak gini mendung, ya. Makan mendoan gitu ya Mas Fahri ya. Betul. Ini sebelum berangkat kuliah ataupun sebelum ngajar itu makan mendoan dulu. Pasti. Menu utama. Iya, menu utama. Menu utama ya. Jadi itu ya. Untuk Mbak Lintang sendiri apa nih yang sering di Mbak Lintang temui kuliner-kuliner di Wonosobo yang khas gitu loh? Mungkin ada satu ya itu ya nasi megono, tentu ada mie ongklok juga, terus ada sagon nih. Sagon Iya. ya, oke. Sama karika mungkin. Karika yang dibikin koktail ya, Iya. karika ya. Iya. Ya kalau Mas Fahri sendiri apa nih yang sering Mas Fahri promosikan nih kepada teman-teman ataupun sanak saudara nih tentang Wonosobo? Untuk mempromosikan saya lebih fokus ke destinasi wisata. Karena saya sendiri penikmat sunrise dan senja. Waduh, berarti anak senja dan kopi ya. Ya, karena dengan itu mereka mungkin teman-teman atau di luar sana wisatawan bisa tertarik dengan wisata Wonosobo, dengan keindahannya, keasriannya dari sunrise dan sunsetnya. Iya, jadi otomatis Sikunir ya yang sering banget pasti. ini ya. Sikunir, ada lagi nggak sih sunset yang bagus itu selain Sikunir sekarang Sunrise, ini, Mas Fahri? Bukit Skuter itu termasuk. Bukit Skuter ya, yang lagi in juga ya di situ ya. Jadi nggak cuman di tadi Bukit Sikunir aja, tapi juga ada wisata destinasi lain gitu yang nggak jauh banget gitu kan. Wah keren banget ya Sobat Citra. Oke, kita udah bertanya seputar motivasi kemudian dan lain sebagainya dari Mbak Lintang dan juga Mas Fahri, dan kita juga hari ini ada punya tema Sobat Citra di mana tema ini juga sangat luar biasa. Temanya apa nih Mas Fahri untuk hari ini? Tema untuk hari ini yaitu serunya kemerdekaan di alun-alun terindah di Jateng. Waduh, serunya kemerdekaan di alun-alun terindah di Jawa Tengah. The Soul of Java, Wonosobo. Oke, nanti kita bakal Sobat Citra bahas tentang alun-alun Wonosobo yang sekarang tuh lagi banyak di renovasi ya Mbak Lintang ya, Mas Fahri ya. Udah lihat juga ya kan. Ya tentunya sekarang makin bersih, makin rapi, dan tentunya ada spot-spot yang sekarang tuh bikin kalau misalnya kita mau foto Instagramable gitu ya. Oke, dan sering banget juga dijadikan tempat untuk event-event besar di Wonosobo ya. Oke, jangan kemana-mana Sobat Citra, kita bakal ketemu lagi di season kedua abis ini.